warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini banyak yang pasti menunggu-nunggu perkembangan kematian Brigadir Yosua. Karena kalau katanya walaupun sudah ada otopsi ulang, itu rencananya baru ada yang nyebut 4 pekan, ada yang nyebutnya 2 bulan, ada 4 bulan. Jadi mana yang benar? Nah, ini kita masih sabar menunggu. Tapi saya akan mengajak Anda untuk berbincang ringan tapi serius dengan seorang, saya kira ini bintang lama yang sekarang jadi bintang baru lagi. Dan memang beliau juga berbintang, bintang 3, namanya Pak Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Assalamualaikum Pak Susno. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hersubno. Selamat pagi, Assalamualaikum para pemirsa channel Pak Hersubno dimanapun berada. Salam sehat. Ya, sehat. Lama tindak basuo Pak Susno ini ya. Di kebun, jadi petani di dusun. Ya. Tapi walaupun di dusun, saya mengamati perbincangan Bapak di berbagai channel ini luar biasa, mencerahkan publik. Bapak tidak, dan juga saya lihat walaupun tetap bangga dengan korpsnya, tapi Bapak orang melihat ini bisa bersikap objektif gitu, melihat persoalan, tidak membabi buta membela, tapi juga tidak sepenuhnya mengikuti arus yang dipikirkan oleh publik, kecurigaan yang kadang-kadang nggak berdasar juga. Jadi apa sih yang Bapak pikirkan sebenarnya ketika menghadapi situasi ini sekarang ini, Pak? Pertama, saya kan tidak ada tendensi lain ya, selain daripada kecintaan kepada Polri dan kecintaan kepada negara dan bangsa. Saya kan nggak mungkin lagi diangkat jadi Kapolsek Kebayoran Baru, Pak Hersubno. Tidak mungkin bermimpi mau jadi Kasat Reskrim mana, nggak mungkin lah karena umur. Bukan umur, pangkatnya udah ketinggian. Ya, oke. Jadi bisa lebih rileks gitu melihat itu ya. Nah. Iya, lebih rileks dan sesuai dengan teropongnya petani gitu kan. Jadi petani itu biasanya lugu, jujur. Saya nggak mengkhianati profesi petani lah gitu. Petani akan mencoba untuk jujur, memandangnya tanpa memihak kepada siapapun juga, dan dengan prinsip bahwa Polri itu milik rakyat Indonesia, bukan milik golongan, kelompok, apalagi perorangan. Jadi kalau kita mengkritisi gitu, mengatakan apa adanya, itulah wujud kecintaan rakyat kepada Polri. Jangan lagi ada kata-kata misalnya apalagi resmi dari Humas atau dari siapa, jangan berpendapat lain, jangan ini loh. Republik ini kan republik yang sudah direformasi dengan keringat, darah, air mata, bahkan nyawa untuk menebus kebebasan. Tetapi kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbul keonaran dan tidak merugikan orang lain, begitu. Jadi silakan berpendapat sepanjang nggak bikin onar gitu. Nah, asik nih. Kita mulai dengan posisi itu ya, Pak Susno Duaji. Dan ini sekarang kan perkembangan sudah jauh, banyak sekali pendapat Bapak tentang bahwa apa sebenarnya apa yang tadi sampai kemudian kok kasus yang menurut Bapak sebenarnya mudah itu tiba-tiba jadi sulit dan sebagainya. Kalau kita renungkan kembali sekarang kira-kira ya, mengapa sih kasus ini kemudian jadi seperti ini, kasus mudah menjadi sulit gitu Pak Susno? Karena informasi ya, Pak Hersubno lebih ngerti lah. Jadi teknik berkomunikasinya dalam menyampaikan informasi mungkin ada yang trouble gitu ya. Baik dari segi waktu, materi yang disampaikan, cara menyampaikan gitu. Waktu saja kan kejadian yang demikian penting, hari Jumat baru dirilis hari Senin. Itu kan 3 hari kan. Lah kenapa? Memang peristiwanya peristiwa biasa, orang mati ditembak kan banyak sekali di Indonesia. Tapi ini kan lain dari yang lain, terjadinya di rumah dinas jenderal gitu, bintang 2 di komplek Polri, dekat sekali dengan Mabes Polri. Nah mestinya tidak ada penundaan waktu, apalagi dengan alasan Idul Adha, alasan hari Minggu. Yang namanya kriminal itu kan nggak pandang waktu. Nah jadi ini satu menimbulkan kecurigaan. Yang kedua, informasi yang disampaikan pertama langsung mengatakan ini tembak-menembak.
Kemudian setelah advokat daripada pengacara, advokat dari keluarga menemukan dan merilis foto-foto yang sudah menjadi milik publik ya, karena sudah dirilis di ranah publik ya. Saya sendiri nggak datang ke rumah duka, nggak melihat langsung, tapi itu kalau benar foto itu kan tambah curiga lagi. Nah, terus misalnya nggak boleh dibuka dan apa-apa. Nah, hal-hal yang seperti ini yang tidak diterima oleh publik, sehingga bermunculanlah isu-isu yang macam-macam. Teman saya kemarin di suatu media mengatakan ada 30 kanihan, saya nggak ngitung gitu. Kalau saya yang saya hitung adalah jagung saya sudah berbuah berapa biji gitu. Kalau ini nggak saya hitung. Tapi yang jelas banyak yang aneh. Kemudian mengatakan bahwa yang ini jago tembak dan sebagainya. Jadi keanehan-keanehan seperti ini dirilis ke ranah publik, dan sekarang yang lebih hebat lagi sebaran informasi ini yang kayak inilah medianya Mas Hersho Beno ini. Ini kan menyebar sampai ke kampung saya loh Pak, walaupun saya itu di dusun ya, tapi ada tiang tiang BTS itu, jadi tertangkap juga. Dan sekarang orang sudah nonton media ini, luar biasa. Saya pun di kebun, sambil bersihkan kebun, habis macul, ngopi, yang buka YouTube juga gitu. Nampak juga wajah Mas Hersho Beno dengan berbagai apa yang disiarkan. Jadi artinya media sekarang sudah masuk sampai ke pelosok. Jadi tidak bisa lagi seperti dulu gitu, nggak bisa ditutupi. Marilah berkata apa sebenarnya. Nah, misalnya saja kemarin ya yang terakhir, walaupun saya di dusun lagi Pak Hersho Beno, dikatakan CCTV sudah ketemu belum 24 jam oleh orang yang sama diralat. Yang ketemu yang punya tetangga. Kan ini hal-hal seperti ini, walaupun mungkin materinya benar gitu, tidak salah, tetapi karena ini berbolak-balik, katanya orang Jawa ya, ada pepatah yang mengatakan pagi dele, sorenya tempe. Mestinya yang bagus itu pagi dele, sorenya tahu gitu. Pagi. Jadi gitulah. Mungkin punya Polri itu yang disampaikan benar dan tapi kan karena cara menyampaikan dan sebagainya mengundang kecurigaan gitu, Mas Heru. Ya. Oke, tapi biasanya kan kalau tidak ada konsistensi itu kan berarti ya wajar dong kalau orang kemudian bertanya-tanya dong, Pak Susno, nggak bisa disalahkan kan publik ya? Nggak bisa disalahkan. Siapa mau nyalakan 270 juta rakyat Indonesia? Justru yang kita harus koreksi, mengapa timbul bertanya-tanya, mengapa timbul penafsiran yang macam-macam berseliweran, itu yang dicari sebabnya. Bukan melarang orang meluncurkan informasi, sepanjang informasi, sepanjang yang dibuat statement, kesimpulan-kesimpulan itu tidak merugikan orang lain, tidak mengejas, tidak menimbulkan kerusuhan. Ya mungkin dikoreksi, oh karena memang saya yang salah gitu kan. Mungkin ya diperbaiki yang itu, nggak apa-apa. Salah itu kan watak manusia, tapi jangan sampai karena kita salah meluncurkan informasi, terus kita menyalahkan orang lain. Nah nanti ini kan akan beranak gitu. Persoalan satu pokok tentang jenazah ini belum selesai, timbul keributan baru masalah informasi. Marilah kita, masyarakat itu sudah cerdas gitu, tidak akan membuat macam-macam sepanjang yang disampaikan benar gitu. Oke. Demikian. Nah sekarang begini, karena bagaimanapun kan sebagai kabar reskrim sampai bintang 3 di kepolisian, Bapak juga punya pengalaman jam terbang sebagai penyidik. Mari kita dengar pendapat Bapak gitu ya. Ini bukan pendapat orang awam, walaupun Bapak petani, tapi saya menganggap ini pendapat ahli, expert gitu. Mari kita, bagaimana cara memahami persoalan dari masuk ke materinya Pak ini Pak. Apa yang Bapak yang dari Bapak, cara memandang Bapak lah. Pertama, kalau kita memandang kasus ini secara jernih, gitu, jujur, gitu kan, berlandaskan moral, dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Ya, kita berpikir jernih saja. Pertama, kasus ini kasus yang
mudah, gitu kan, gampang. Ya semua orang tahu kan. Tersangkanya ada, tanda petik ya. Saya beritahu tersangka tanda petik ada, yang ngaku nembak kan ada. Katanya tembak menembak, berarti peristiwanya ada kan. Terus yang meninggal ada korban, jelas identitasnya. Kemudian di badan korban terdapat luka-luka yang menunjukkan kejadian ini, luka tembak, dan menurut pihak keluarga dan advokatnya ada luka tambahan selain luka tembak. Kemudian saksi ada. Ya, saksinya siapa? Ibu Jenderal FS ada di lokasi. Jenderal FS katanya, ya katanya tanda petik lagi, setelah kejadian ditelepon oleh istrinya dalam keadaan histeris, dia pulang. Terus ada saksi yang lain, asisten rumah tangga, masyarakat sekitar. Kemudian barang bukti ada. Barang buktinya senjata. Senjata Baradae, senjata Brigadir J, kemudian selongsong, terus proyektil, darah, kemudian ditambah lagi dengan peluru yang anak peluru yang mengenai tembok, tambah lagi dengan handphone. Ya handphone di lokasi itu banyak kan. Ada handphone korban, ada dan katanya handphonenya lebih dari satu. Ada lagi handphone dari Baradae, ada handphone Ibu FS, Ya. ada lagi handphone Bapak FS, ada lagi CCTV decordernya di situ. Nah, itu semua kan akan bicara. Nah, jadi berarti semua lengkap. Nah, beda dengan menemukan jenazah yang hanyut di sungai. Ya. Nah, kita nggak tahu pertama mengidentifikasi siapa jenazah ini, namanya siapa dan siapa. Kemudian kita ingin mengetahui sebab kematiannya. Apakah mati hanyut, tidak bisa renang, sakit ayan, jantungan, atau apa. Tapi kalau yang di sini kan jelas matinya sementara, tanda petik, karena tembak menembak ya. Soal nanti berubah lain itu tergantung dari hasil forensik ya. Nah, dengan berbekal semua yang sudah lengkap ini kan sudah bisa ditentukan tersangkanya. Untuk sementara tersangkanya Baradae. Nah, walaupun tembak menembak ya tetap dia tersangka. Tentang nanti betul terbukti bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara keilmuan dan akuntabel di pengadilan bahwa dia membela diri itu lain. Itu hakim yang menentukan dia bebas apa tidak. Kan ada kasus pembunuhan rakyat atau masyarakat membunuh perampok ya. Kan Begal. Ya, betul. iya, begal. Tuntasnya kan di Ada di di NTB. pengadilan. Ya, ya. Iya, di pengadilan bukan polisi atau penyidik sekaligus penyelidik, menjadi penyidik, menjadi penuntut, menjadi hakim. Habis fungsi di negara ini diambil oleh satu instansi. Tetap dia tersangka, tapi nanti akan bebas apa-apa tergantung dengan keyakinan hakim. Ya. Jadi begitu. Tidak sulit sebenarnya. Ya, oke. Nah, tapi sekarang ini kan biasanya ini kalau saya lihat di film-film, tadi Bapak bisa menjelaskan. Ya. Biasanya kalau ada suatu peristiwa itu bahkan yang bukan penyidik pun kalau di film itu tidak boleh menyentuh apapun di situ, membiarkan barang tempat. Nah, kan pada kasus ini kelihatannya sudah berantakan itu Pak lokasi. Itu bagaimana? Nah, inilah yang salah satu penyebab ini menjadi bola liar, informasi yang gelundung sana ke sini. Dalam teori reserse ya, penyidikan dan penyelidikan, TKP itu sangat-sangat esensial. Pertama ada kejadian, maka penyidik harus datang ke tempat kejadian perkara. Karena tempat kejadian itulah yang akan berbicara. Tidak boleh dirubah. Maka harus di polis lain. Polis lainnya mana? Kalau memang TKP-nya di seluruh rumah, seluruh rumah. Kalau sampai ke halaman, di halaman juga. Dibuat polis lain, setiap orang tidak boleh masuk selain yang berkepentingan dalam hal ini adalah petugas yang mendatangi TKP. Mendatangi TKP pun ada organisasinya. Ada manajer TKP, kalau dalam bahasa polisi ada ketua tim. Kemudian
Kalau apa yang dibawa sesuai dengan kejadian. Kalau kejadiannya seperti ini ya jelas membawa alat sidik jari, daktiloskopi, membawa alat foto, membawa meteran, segala macam kan SOP-nya ada itu. Dan tidak boleh dilakukan oleh sembarang polisi, harus oleh reserse. Reserse pun tidak boleh oleh reserse yang datang dari Kalimantan gitu. Enggak lah, reserse yang locus delicti-nya itu menjadi wilayah hukumnya. Apalagi reserse dari kampung saya, dari pagar alam gitu, dari kebun saya nggak boleh gitu. Yang ngopi-ngopi aja kalau dari kampung Bapak. Iya, ngopi-ngopi aja sama saya gitu, guyon ya. Ya, Karena oke. nggak banyak kejadian di kampung. Ya, ya, ya. Oke. Nah, tapi kan dalam kasus ini, meskipun yang jadi rumit kan ini peristiwanya terjadi di rumah seorang jenderal, gitu. Apalagi Iya, kepala propam, ini polisinya polisi. Itu kan iya. ya, kan jadi rumit Pak posisinya bagaimana juga ini. Iya, sebenarnya nggak rumit kan, standarnya kan sudah ada. Tentunya Kapolri begitu dilapori dan saya yakin ini karena kejadiannya besar ya, karena menyangkut di rumah Kadipropam. Mestinya Kapolri sudah dilapori ya hari kejadian, mestinya ya. Kejadian-kejadian bukan menyangkut rumah Kadipropam aja Kapolri dilapori, apalagi Pak Sambo ini kan langsung petingginya di markas besar ya. Jadi ya laporan nanti kan ada petunjuk dari Kapolri, apa petunjuk dari Kapolri, apa bentuk tim, apa A, B, C, D dan sebagainya. Biasanya langsung Kapolri instruksikan kalau garis komando itu kepada fungsi yang berwenang ya dalam hal ini reserse, tapi saya nggak tahu karena saya bukan Kapolri loh dan belum pernah jadi Kapolri Mas walaupun 1 jam. Kira-kira mungkin begitu. Itu terkaan dari petani kampung loh. Ya, ya, ya. Oke, jadi nggak salah kalau kemudian orang menjadi curiga soal soal waktu yang begitu lama dibuka, tidak ada polis lain, berarti terus kemudian juga ada pernyataan yang berbeda-beda, berubah-ubah gitu ya. Dan ini yang terbaru kan saya misalnya membaca penjelasan dari Ketua Komnas HAM, ternyata semula disebutkan Pak Sambo itu pulang bersama dari mana, dari Magelang, ternyata beliau datang sendiri dari kota yang lain yang berbeda juga. Yang begini-begini ini kan yang berubah-ubah ini yang saya kira membuat kita jadi tanya, ada apa sih, kenapa sih kok mesti jadi, kok ada kesannya ditutup-tutupi gitu. Apa Bapak juga menangkap soal itu? Ya kalau kita membaca media dan mendengar media ya memang kok berubah-ubah ya. Jadi saya sebagai pensiunan pun bingung ya, apalagi rakyat ya. Mestinya satu pintu karena ini sudah menjadi kasus besar, sudah menjadi milik publik ya, walaupun awalnya kasus kecil ya. Harus satu pintu penjelasan yang konsisten. Termasuk sekarang kan Komnas HAM menjelaskan demikian, Polri harus bagaimana bersikap, apakah yang dijelaskan Komnas HAM itu benar, apa itu merupakan suara bersama, apakah itu suara Komnas HAM. Karena saya yakin apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu bahannya dari Polri ya. Nah, kalau memang bahannya dari Polri sebaiknya penjelasan bersama karena kan Komnas HAM tidak menyita CCTV dan tidak menganalisa CCTV di laboratorium, yang punya laboratorium itu adalah Polri. Jadi supaya jangan sampai nanti Komnas HAM menjelaskan demikian terhadap hal yang sama, misalnya terhadap CCTV, lain waktu polisi jelaskan lagi gitu. Nah ini tambah bingung gitu. Saya kehabisan pil bingung di sini saya udah cari. Oke, nah kan sekarang polisi mengembangkan namanya investigasi Scientific. scientific investigation gitu. Walaupun Ya, sebenarnya sudah dirusak, katakanlah rusak ya lokasi TKP-nya. Tapi kan Bapak tadi juga menyebut ini sekarang ada yang canggih, katakanlah CCTV-nya pun rusak. Tapi kan dari telepon itu yang sering disebut sebagai CDR ya gitu, call ya, ya. report itu kan orang sebenarnya kita tahu, oh teleponnya Pak Susno pada jam segini itu ada di sini, walaupun dia ngomong bahwa PCR di sini. Oh fotonya ini di sini, kan dari situ sebenarnya polisi juga bisa mengembangkan kan Pak? Penyidik kan tidak kurang akal ya. Misalnya CCTV rusak, tapi kan yang rusak pun harus disita gitu kan. Kan CCTV itu dibuat sedemikian rupa untuk dirancang keperluan security. Kalau rusak pun bisa dibawa ke laboratorium digital forensik.
kapan rusaknya, sehingga tidak simpang siur, apa rusak kena petir, apa 2 minggu yang lalu, apa sehari yang lalu, apa sejam yang lalu. Ada itu, ada ahlinya, serahkan pada ahlinya yang independen, bisa diketahui kapan rusaknya, kemudian apakah perlu kena petir atau disiram kopi oleh petani karena saya lagi pusing di sawah disiram. Itu bisa. Jadi jangan hanya rusak langsung rusak gitu ya. Dan rusak pun menimbulkan berbagai asumsi karena penjelasan ada yang katanya 2 minggu, ada yang katanya sehari setelah kejadian. Jadi ini sebaiknya dijelaskan. Kemudian ada juga alat digital yang lain berupa handphone, karena handphone kita itu selalu terkonek dengan BTS. BTS itu tiang yang terdekat gitu, tiang operator gitu. Misalnya operator A di sini, BTS-nya di sana. Dia akan menunjukkan jarak kita itu selalu terkonek gitu. Pada jam berapa, lewat berapa detik, ada di situ, dan kita pun ngirim SMS, ngirim WA, ngirim video gitu kan, ngirim berbicara per telepon akan terrekod di situ. Oh, saya bicaranya dari BTS nomor sekian gitu. Terrekod gitu. Jadi sekarang canggih. Misalnya Pak Irsubino hari ini sedang makan pecel di Jogja gitu. Tahu dia. Oke. Ya. Jadi sebenarnya pokoknya banyak sekali alat bantu alat sekarang secara teknologi yang memungkinkan polisi untuk membuat polisi jadi lebih terang gitu ya. Tinggal mau atau tidak Iya. mau saja ya. Ya. Nah, saya menyimak soal tembak menembak ya. Tembak menembak kan itu kemudian tanda Ya. petik versi polisi tembak menembak. Tapi kan kemudian orang mempersoalkan satu kok bisa ada yang satu melepas tembakan lebih banyak nggak kena. Terus kedua, kok lebih junior, kok lebih jago daripada yang senior gitu. Kok seniornya standar senjatanya lebih canggih dibandingkan dengan yang seniornya dan sebagainya. Ini bagaimana kita memahami soal ini, Pak Susno? Ini nantinya kan kalau saya yakin penyidik sekarang anak-anak muda yang pinter gitu, dia nanti akan buktikan tembak menembak beneran apa tidak, kemudian jago tembak beneran apa tidak. Kan tidak cukup bahwa mengatakan tembak menembak. Nanti dilihat aja dari jenazah sudut tembakannya bagaimana. Kan sekarang ada ahli balistik forensik ya, forensik ada juga, dia tahu masuknya peluru dari sini, keluar di sini, oh jarak tembaknya sekian. Oh, peluru masuk dari belakang, padahal misalnya berhadapan-hadapan atau apa-apa. Saya walaupun belajar forensik, tapi kan hanya belajar ya, tidak untuk memberi penilaian, apalagi untuk memberikan pendapat gitu. Hanya bahwa ada ahli itu akan tahu ini ditembak dari jauh, ditembak dari dekat, kemudian ditembak dari depan, ditembak dari belakang. Kalau tembak-tembakan kan mestinya kan sama-sama dari depan kan, nggak mungkin tembak-tembakan satunya ngadap ke belakang. Ini kan cowboy Amerika zaman dulu, film ada gitu, dia ngadap ke belakang, shred, muter gitu, senjatanya diputer lagi gini, shred ya dulu. Tapi ini kan nggak gitu kan. Nah ini akan ketahuan. Nah, apakah dia jago tembak beneran apa tidak? Apakah senjata itu pegangan dia beneran apa tidak? Saya yakin penyidik Polri akan membongkar ini. Karena Pak Kapolri sudah berkali-kali mengatakan, dan sesuai dengan perintah Presiden, buka kasus ini dengan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan statement Presiden ini sudah 3 kali. Dan Kapolri pun berbicara seperti itu. Maka saya yakin tim khusus yang dibentuk Kapolri pun akan bekerja seperti itu, akan membuka. Nah, apakah seorang itu jago tembak beneran apa tidak akan dibuka. Tidak cukup dia mengatakan, saya jago tembak, bahkan saya pelatih ya, kalau di media itu ya. Nah, dia pelatih, dia jago tembak, walaupun Barada baru berapa lama dia masuk. Barada itu pangkat yang paling rendah ya. Nah, jadi nanti akan diuji, dikasih senjata yang dia pegang, dikasih peluru sejumlah itu, kemudian dengan posisi tembak menembak tanda petik seperti posisi sebenarnya, kemudian ditanya berapa lama tembak menembak itu, oh 10 detik, oh 5 detik, yes, habiskan peluru 5 detik, kamu tembak boneka atau patung yang kayak tingginya mirip dengan Brigadir J itu. Nah, kalau pelurunya 5 masuk semua ya bagus, tapi lebih bagus lagi kalau peluru 5
masuk 7 ya kan di koran itu kan gitu kan. Ada Ya, oke. loh Iya. kan gitu kan Iya, iya, kalau iya, iya, koran iya. itu Ngomong anu ya, penjelasan ya, berdasarkan penjelasan dari polisi ya, Pak, ya? iya, 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 iya. jadi pelurunya tembak 5 kali, kan penjelasan polisi kan, Iya. lukanya 7 Heeh. ya bisa saja. Hmm. Tapi yang saya nggak dijelaskan kan, luka 7 itu luka keluar plus luka masuk. Kalau luka keluar plus luka masuk 7, tembakan 5, berarti ada 3 yang bersarang di dalam kan. Ya. Ya, ternyata yang bersarang dalam katanya 1. 1, betul ya. Lah, kalau bersarang di dalam 1, maka lukanya bukan 7. Tapi nggak tahu lah, saya ini orang bodoh gitu, petani ya. Ya, ya, ya. Itu hitung-hitungan petani, kalau saya dapat jagung sekian karung, harga bagus, untungnya Ya. sekian. Ya. Kalau ngitung peluru gini nggak sampai otak saya gitu. Ya, 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 ya. Nah, Oke. kemudian yang bawah katanya nembak 7, yang atas nembak 5. Nembak 5 ya makanya saya katakan tadi sakti juga ini anak. Ya. Ya, ya. 7 lawan 5 ditembak duluan, yang nembak 7 yang si Baradae ini tergores saja enggak. Ya kan sakti namanya kan. Iya, 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 iya. Kalau enggak sakti kan enggak mungkin lah. Ya, ya. Nah, nanti akan diuji. Hmm. Diuji mudah-mudahan peluru 5 itu masuk semua. Kan kalau diuji nanti kan atau direkonstruksi kan dalam keadaan tenang. Ya. Karena tidak ada yang ngancam kan. Tapi pada peristiwa sebenarnya kalau betul tembak menembak tanda petik itu kan dia terancam kan. Ya. Terancam, waktunya pendek dan dia belum tahu siapa musuh, mungkin juga magazinnya belum dimasukkan ke senjata kan. Nah, tapi dia bisa nembak 5. Ya oke lah, kita anggap dia memang jago tembak, tapi harus dibuktikan secara benar, disaksikan orang. Mari kita uji di lapangan gimana dia nembak supaya tidak menimbulkan keraguan pada masyarakat. Karena semua nggak ada yang bisa ditutupi zaman sekarang. Di mana posisi saya lagi apa saya kan ketahuan semua. Ya. Jadi Zaman terbuka. Kalau kita mempercaya atau memegang dulu lah, bukan mempercayai, memegang pernyataan polisi, jadi Brigadir Baradae ini, Richard sebenarnya, Richard Eliezer ini adalah jenis manusia sakti dan dan jago tembak gitu ya? Iya. Oh, okay. Ya, ya. Kenyataannya memang gitu kok, 5 nggak ada yang masuk, tergores saja enggak gitu. Ya, 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 ya. Oke, baik Pak. Nah, mari kita berdasarkan pengalaman Bapak, meski saya tidak tahu apakah Bapak mengalami sendiri atau pengalaman kan bisa juga melihat anak buah atau Bapak sendiri lakukan gitu ya. Dalam posisi orang itu kalau ditembak itu mungkin apakah mungkin sampai dia baru 5 peluru baru jatuh atau sebenarnya kena 1 peluru dia jatuh, berarti tembakan berikutnya itu dalam posisi tidak berdiri lagi dong gitu. Ya kalau tembaknya kena kepala yang pertama ya langsung terkangkang ya, bahasa dusun saya ya. Ya. Terjelengkang apa namanya ya? Bahasa Indonesia apa? Tergeletak. Nah, kalau tergeletak berarti peluru pertama dia sudah tergeletak. Oke lah, taruhlah peluru pertama tembus dinding gitu. Ya. Maka peluru kedua, 3 dan 4, 5 itu kan karena dia udah tergeletak dan itu kena badannya kan peluru berikut. Maka peluru berikut tidak di dinding tapi di lantai. Kecuali saya katakan guyon ya supaya nggak tegang lah karena tembak menembak tegang kan. Kecuali pelurunya pinter, lihat temannya bersarang di dinding yang nomor 2 sampai 5 ini, oh teman saya di sana dia nyusul gitu. Nah, perlu pinter ya namanya. Oke, jadi sebenarnya kita bayangkan kalau ada orang yang kalau sampai 5 masuk, kita peganglah 7 yang masuk itu, gitu ya Pak. Berarti sebenarnya kalau telak itu dia jatuh dan berarti itu kan dia dalam kondisi jatuh gitu ya, dan itu pasti posisinya dari dekat ya tembakannya. Ya kalau posisi jatuh dia kan nggak bisa lagi nembak 7 ya. Menembak 1 udah kena sama-sama 1 kan. Gimana mau 7 dia sudah geletak gitu. Tapi itu kan baru pendapat tukang pacul di kebun saya ini. Nantinya akan dijelaskan oleh tim balistik. Nah, itu kan pendapat petani yang lagi ngopi di pondok di kebun, yang lagi senang karena jagungnya sebentar lagi panen, harga bagus sekarang kan. Gitu. Bagaimana kita harus menyikapi sebelum kita menyikapi dari pengalaman Bapak sampai ke Kabarreskrim. Sekarang tahapannya kan sudah ada
prarekonstruksi, kemudian ada Prarekonstruksi. terus ada juga otopsi ulang dan sebagainya. Ini sebenarnya posisinya kalau untuk sebuah kasus sudah sampai di mana posisinya ini, Pak? Saya pertama pertama lagi ya, maaf, saya ini kan tidak berada di dalam, saya ini sudah pensiun, saya kan hanya mengikuti media saja dan penjelasan resmi dari Polri. Pertama dia katakan bahwa kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, ya. Tapi sayang kita tidak jelas yang ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan itu kasus yang mana. Kan ada kasus yang dilaporkan di Polda Metro Jaya itu dua laporan polisi ya tentang ini pelecehan seks. Apakah yang itu yang ditingkatkan? Kalau yang itu yang ditingkatkan itu kan mubazir ya. Rekonstruksi pun mubazir gitu. Kenapa? Karena tersangka kan Brigadir J kan. Nah, kalau Brigadir J menurut hukum kalau sudah meninggal kan itu berhenti. Sebabnya apa? Penyelidikan sudah selesai, penyidikan selesai, misalnya mau dilimpahkan ke penuntut umum kan tidak bisa dilimpahkan hanya berkas saja. Harus dilimpahkan sama tersangkanya. Lah tersangka udah dikubur, apa arwahnya yang dilimpahkan? Nah ini arwahnya, ini kan tidak kan? Berarti kan buang energi gitu, buang BBM lah gitu. Lebih bagus berkonsentrasi kepada kalau ada dugaan kasus lain, apakah tembak-menembak, apakah laporan yang dilaporkan oleh advokat keluarga Brigadir J, yaitu pembunuhan berencana dan penganiayaan berat dan apalagi meretas teleponnya atau menghilangkan telepon atau apa gitu. Ya kira-kira gitulah. Nah kita kan nggak jelas yang mana yang ditingkatkan ini, tapi kita percaya aja pada kerjanya Polri yang profesional gitu. Nah yang berikut prarekonstruksi bagaimana? Nah prarekonstruksi baik-baik saja kalau memang ini untuk memperjelas rekonstruksi yang benaran. Tapi kita tidak tahu rekonstruksi yang benaran kapan. Sebaiknya rekonstruksi yang benaran, ini kan pendapat pribadi saya ya, pendapat orang desa, ya tunggu dulu hasil otopsi. Karena kalau hasil otopsi ulang ini berbeda dengan hasil otopsi pertama, pesem et repertumnya berbeda, apalagi bertolak belakang, maka akan merubah jalannya penyidikan. Bisa berbalik 180 derajat. Makanya supaya nggak mubazir, lebih bagus tunggu dulu, bersabarlah gitu. Jadi kan rakyat disuruh bersabar, penyidik pun bersabar juga. Jadi ini sebenarnya kita harusnya fokus pada tuduhan pembunuhan berencana itu saja ya sekarang ini, Pak ya? Oh tidak, jadi sementara menunggu hasil otopsi, saya yakin bahwa penyidik yang profesional ini tetap bekerja siang malam mengumpulkan alat bukti yang lain. Dia meriksa saksi, dia juga minta keterangan ahli, dia juga bekerja secara laborat forensik dalam rangka scientific crime investigation kan misalnya forensik untuk HP, digital forensik itu untuk CCTV, untuk balistik peluru tadi kan peluru kan ada sidik jarinya ya, maka akan dilihat peluru yang masuk proyektil atau anak peluru yang masuk ke dalam tubuh korban itu berasal dari senjata mana, senjata siapa gitu, apakah dari senjata Baradae atau ada senjata lain atau apa, dan itu akan terjawab oleh itu. Jadi penyidik tetap bekerja ya, tidak berarti menunggu hasil hasil kedokteran forensik atau hasil bedah kubur, bedah mayat, hasil otopsi, nunggu keluarnya visum et repertum, tidak bekerja. Saya kira tidak. Oke, tapi maksud saya ini untuk kasus yang pembunuhan berencana yang dituduhkan itu kan, kasus soal pelecehan dan pengancaman kepada Ibu Putri sudah dianggap gugur saja kan, SP3 harusnya gitu kan? SP3 aja kan karena tersangkanya nggak ada, gimana mau nyidiknya? Mau minta keterangan jenazah gimana? Kan ngajukan perkara ke jaksa itu kan harus ada tersangkanya.
ada secara fisik gitu. Orangnya, ini loh orangnya, mau dihentikan penuntutan, apa dihentikan di pengadilan, kan harus ada orang. Nah kalau orangnya nggak ada gimana? Dan keterangan misalnya, oke, kasus pelecehan, keterangan saksi begini, saksi korban begini. Kan terdakwa kan, tersangka kan harus memberikan keterangan juga kan supaya balance gitu. Tapi kan nggak ada. Oke, kalau dari sisi tahapan sekarang nih, katakan sudah cukup lama ini, kalau kalkulasinya Pak Susno, secara profesional, kapan kasus ini akan mulai bisa dipaparkan secara terbuka kepada publik? Saya tidak mau berandai-andai, nanti saya salah dihujat juga ya. Ya, tapi saran saya sebaiknya secepatnya gitu. Dan walaupun kasusnya belum tuntas, sebaiknya karena Presiden merintahkan terbuka, transparan, apa yang sudah dilakukan yang tidak mengganggu jalannya penyidikan, ya sampaikan aja pada publik. Kan ada undang-undang tentang kebebasan informasi, hak publik untuk dapatkan informasi. Walaupun ada pengecualian sesuai pasal berapa Mas? 17 ya. Ada pengecualian kalau akan mengganggu jalannya penyidikan bisa ditunda. Tapi kan tidak semua yang dikerjakan oleh penyidik itu akan mengganggu jalannya penyidikan. Enggak. Misalnya telah kami sita 4 telepon atau 5 telepon, penyidikan mana yang terganggu? Kan enggak. Atau telah kami periksa saksi sebanyak sekian, enggak juga. Nah, mungkin hasil pemeriksaan saksinya sementara tidak dipublikasi. Tapi kan langkah-langkah itu kan bisa. Nah, lihat Komnas HAM kan malah lebih jauh dia hubungkan. 30 CCTV, dari CCTV itu kelihatan ini, kelihatan ini. Kan bagus diumumkan gitu, sehingga publik nggak bertanya-tanya. Misalnya, oh ini dugaan dianiaya di tengah jalan, antara Magelang sampai apa? Antara Anyer Panarukan ya, apa antara mana? Judul lagu. Antara Magelang sampai mana? Nah, ternyata kan terbantahkan dengan CCTV bahwa sampai ke rumah itu Brigadir J masih hidup, bahkan sama-sama melakukan tes PCR gitu kan, kan lagi diam kan. Jadi hal-hal seperti ini untuk menghilangkan kegaduhan perlu disampaikan ke publik gitu. Jadi ada semacam briefing media secara rutin gitu ya Pak ya, kira-kira ya, apapun perkembangannya gitu ya. Sehingga tidak Iya, di media sosial sekarang ini kan saingannya media sosial dengan media konvensional. iya, tapi media sosial itu kan senang juga kalau ada statement resmi dan statementnya itu benar. Misalnya tidak berubah, pagi ini begini, sore begini, pagi lagi begitu, dan yang masuk akal lah gitu. Jangan misalnya penjelasan-penjelasan itu langsung belum selesai penyidikan langsung jas gitu atau memutus. Oh ini tembak menembak, oh ini gini. Lah pemeriksaan belum selesai tembak menembak beneran apa ditembak apa dianiaya kan janganlah. Misalnya telah terjadi peristiwa ini, kemudian jenazah telah ini, dan ini Polri akan bekerja keras, siapapun pelakunya akan disidik. Nah, Mas Hirsubono lah yang ahli media ini. Kan orang nggak bingung, jadi tidak langsung ada keputusan. Soalnya kalau langsung ada keputusan, iya kalau itu benar. Kalau itu berbeda, nah sulit menyampaikan ralat besoknya, maka akan terjadi berbagai persepsi gitu. Saya kira Polri ahlinya kok, ahli komunikasi, yang nangani komunikasi bintang 2 kok. Ya, betul ya. Oke, jadi kita sekarang dengan situasi sekarang ini punya harapan ya, lihat perkembangannya ini ya. Menurut Bapak sudah on the track ya apa yang dilakukan oleh polisi atau masih ada upaya? Orang khawatir loh. Jujur saya sampaikan pada Bapak, orang khawatir ini ada upaya diperpanjangannya kasusnya sampai kemudian orang lupa. Nah, kemudian skenario yang lama yang jalan lagi gitu, Pak. Saya kira udah sulit ya. Oknum ya, bukan Polri ya. Kalau Polri pasti dia akan bertindak, berbuat, melangkah, bekerja sesuai hukum yang berlaku. Tapi oknum yang ingin membelokkan kasus ini bisa saja di mana-mana ada oknum, bukan di Polri saja ya. Hampir di semua instansi. Dan semoga oknum-oknum yang ingin membelokkan ini sadar bahwa ini tidak mungkin lagi. Karena pengawasan publik itu luar biasa.
Otopsi saja dari pihak keluarga korban kan sudah ikut di dalam otopsi, ikut hadir di situ ya, walaupun dia tidak menentukan apa hasil otopsi, tapi dia melihat, mencatat, mungkin memfoto atau memvideokan. Oh ini ada ini di badannya, oh ini ada ini di badannya, tapi dia tidak boleh menyimpulkan apakah itu penganiayaan, apa luka karena apa, kan nggak boleh, tapi dia harus menyaksikan itu. Nah, untuk dia mungkin nanti bertanya, kalau dijelaskan luka peluru, kok luka yang ini nggak dijelaskan gitu. Jadi artinya fungsi kontrol itu bagus, bagus. Jadi sudah sulit misalnya untuk belok. Kenapa? Hasil otopsi ini akan menentukan jalan penyidikan ke depan. Apakah tembak menembak, apakah ditembak, apakah apa. Dan ini tak terbantahkan gitu. Oke, jadi saya kira kita sekarang mengikuti saja, karena jangan terlalu khawatir gitu bahwa di tengah jalan akan dibelokkan, apalagi biar ada isu pengalihan isu yang lebih besar gitu. Jadi begini, kita pantau, berpendapat tidak dilarang, asal kita tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan menghakimi gitu ya, tidak menghakimi. Wah ini karena dianiaya, ini karena dibunuh, karena. Tapi kalau diduga ya namanya dugaan ya, makanya tugas penyidik membuktikan itu, jangan dilarang. Boleh, fungsi kontrol itu karena itulah dia, supaya penyidik, supaya kedokteran forensik yang sekarang berperan, supaya juga Komnas HAM juga berperan mengawasi, supaya juga Kompolnas ya, Kompolnas yang juga ikut mengawasi. Tidak sembarangan. Mereka mengawasi itu dikontrol. Kan kemarin ada salah satu anggota Kompolnas mungkin kepleset kan langsung itu publik katanya seluruh Indonesia menghujat kan. Lah itu jangan dinilai negatifnya, dinilai positifnya. Itulah namanya kontrol publik. Ya, jangan disalahkan. Ya makanya kita harus berbuat baik, hati-hati. Kalau salah itu sanksinya ya sanksi publik. Suara netizen itu kejam sekali. Iya, 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 iya. Oke, baik Pak Susno, terima kasih. Dan jangan lupa saya sering nonton nih channel juga Pak Susno, dan jujur saya ngomong nih personal ya, saya kagum Ya, Bapak sebagai pewawancara. Walaupun Bapak sebenarnya bintang 3, Bapak tetap menempatkan diri sebagai penanya. Wah ini luar biasa. Saya ini walaupun saya tahu ini Pak Susno cuma pura-pura nanya, sebenarnya sudah tahu. lah kan saya kan pengetahuannya kan merosot. Orang di kebun gimana gitu, tahunya apa. Pak Baik, Irsubedo, salam sehat ya. tetap sehat Pak. Saya Terima kasih. Ini saya pengagum Bapak menjaga demokrasi. kapan-kapan bolehlah diundang kita ngopi-ngopi ke kebun ya, tapi non jauh di Baik. ya. Mahal di ongkos ya, 6 jam. Oke, baik, terima kasih Pak Susno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada penonton sekalian. Yes, baik, terima kasih.